Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati guru kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Al-Ustadz Al-Hajj Dr. Kiai Haji Aminullah MA, dan juga semua hadirin jamaah Yashfa yang insya Allah dimuliakan Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian yang saya hormati, kali ini saya akan membuka acara kajian Qiyam Ramadan kita. Para Ustadz Nasiruddin akan segera menyusul. Jadi sebelum kita lanjutkan, mari sama-sama kita buka acara ini. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya kita diberi kesempatan untuk berkumpul kembali walaupun dalam virtual Zoom. Semoga dengan rahmatnya Allah ridha dengan acara kita, bermanfaat dan dapat kita amalkan untuk keluarga kita, lingkungan kita, dan kepada diri kita sendiri. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak mendapat syafaatnya di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kali ini kita masuk pada kali pertemuan ketiga dalam rangkaian kajian Yashfa Qiyam Ramadan yang mengangkat tema mengenai keluarga. Untuk pertemuan ketiga ini, kita akan sama-sama mendapatkan tausiah atau ilmu dari guru kita, Al-Hajj Dr. Kiai Haji Aminullah MA, yang kali ini akan mengangkat tema wawasan fikih nikah, talak, iddah, rujuk, dan faslah. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita simak. Kajian yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Aminullah, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Kinanah selaku pemandu acara hari ini, malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Bajunya Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim, amma ba'd. Terima kasih atas perkenan waktu yang diberikan untuk bersama membuka wawasan fikih kita yang kali ini membahas tema besar mengenai keluarga. Ini Yashfa luar biasa. Luar biasa. Luar biasanya apa? Khususnya malam ini ya.
tema yang diangkat Yashfa malam ini itu 1 semester perkuliahan yang saya berikan itu. Masya Allah. Tiba-tiba harus diberikan dalam tempo kurang lebih 1 jam. Jam ya Ustaz. Masya Allah. Coba itu. Kalau di UIN 1 semester ini, Masya Allah. Cuma 1 jam ya Ustaz ya. ini hanya 1 jam. Jadi jamaah Yashfa luar biasa. Melebihi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Masya Adalah Allah. kelebihan dari siswa LPIQ, Ustaz. Luar biasa. Luar biasa. Berapa SKS Pak Ustadz? Beruntung sekali kita ya. Ini berapa SKS? 3 SKS ini. Alhamdulillah. Sampai-sampai ini dalam hati saya sambil ngoret-oret konsep ini, Ustadz Nasiruddin apa nggak salah ini ngasih PR ke saya 1 semester begini. Saking hebohnya sampai saya bingung. Ini harus mulai dari mana saya? Borong Ustaz. Tapi tidak apa-apa. Di dalam perkuliahan atau di dalam studi fikih munakahat atau fikih tentang pernikahan, ada satu akronim, satu singkatan yang sebenarnya menjadi urut-urutan pembahasan ini, yaitu NTCRI. NTCRI itu nikah, talak, cerai, rujuk, iddah. Gitu. NTCRI. Karena urutan-urutan ini memberikan inspirasi, runtutan berpikir kita tentang bahasan yang disajikan. Sehingga enak ditelaah, gampang dicerna, begitu. Karena sesuai juga dengan urutan-urutan yang real terjadi. Nikah, talak, nggak mungkin talak dulu baru nikah kan? Nikah, talak, sama dengan ada singkatan BP4. Coba di antara kita ada yang tahu apa singkatan, apa kepanjangan dari BP4? Badan Penasehat Perkawinan dan Perceraian. Nah, masih keliru. Masih kurang. Dan BP4. Pembinaan Pernikahan. Badan. Pembinaan Terus? Pernikahan. Perceraian. Perceraian. Satu lagi P-nya apa lagi? Badan, jadi gini. Badan Penasehat. Oh, penasehat. Perwakil perkawinan. Nah, yang akan dinasehati adalah perkawinan itu. Orang yang mau kawin dinasehati. Jadi badan penasehat perkawinan. Setelah perkawinan timbul perselisihan. Maka perkawinan, perselisihan. Gara-gara berselisih cerai. Itu perceraian. Jadilah BP4. badan, ya BP4, Badan Penasehat Perkawinan Dan perceraian. Perselisihan dulu baru cerai. Oh, Perselisihan dan perceraian. perceraian. Jadi urutan-urutan itu real Pernikahan gitu. dulu. Dinasehati dulu untuk yang mau nikah, terjadilah perkawinan. Setelah dalam perkawinan ada perselisihan, cekcok gara-gara sambel lah begitu ya. Terjadi perselisihan. Gara-gara perselisihan itu, nah terjadi kalau salah-salah dalam cara, terjadilah perceraian. Akhirnya BP4, Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian. Kalau ini, tema kita di sini ini, bahasanya adalah NTCRI, nikah, talak, cerai, rujuk, dan iddah. Oke. Kita mulai dari nikah dulu.
Tidak panjang-panjang membahas nikah ini. Yang pertama, perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka. Apa maksud monogami? Monogami itu adalah beristri satu. Kalau lawannya adalah poligami. Beristri lebih dari satu. Sampai batas 4. Nggak boleh lebih lagi. Gitu. Maka monogami ini dinamakan monogami terbuka karena masih diberi peluang untuk lebih dari satu. Itu. Nggak cukup hanya sekedar monogami, apalagi monogami tertutup. Itu bukan prinsip dalam Islam, menyalahi Al-Quran. Walaupun monogami, tapi tetap terbuka. Tapi keterbukaan monogami sehingga punya istri lebih dari itu, bersyarat yang sangat ketat. Apalagi kalau dia statusnya sebagai pegawai negeri. Ya, punya persyaratan yang begitu sangat ketat. Tapi tidak boleh ada istilah poliandri dalam konsepsi perkawinan di dalam Islam. Termasuk perkawinan di Indonesia yang menganut asas monogami terbuka ini. Poliandri itu artinya seorang wanita yang memiliki atau menikah dengan lebih dari satu suami. Tidak boleh. Selalu lagi ngaji. Cukup satu suami saja. Tapi kalau suami boleh lebih dari satu istri. Maka disebut monogami terbuka. Untuk apa tujuan pernikahan? Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga dituangkan di dalam fikih Indonesia, yaitu KHI. KHI itu adalah kompilasi hukum Islam di Indonesia. Itu dituangkan bahwa tujuan daripada perkawinan itu adalah untuk meraih bahagia rumah tangga di dunia dan meraih bahagia kelak dalam kehidupan di akhirat. Dari segi waktu, pernikahan dengan asas monogami terbuka ini berlangsung selamanya, tidak ada batasan. Maka konsepsi perkawinan atau hukum perkawinan Indonesia tidak menerima nikah mut'ah yang dibatasi oleh waktu. Nggak boleh. Kenapa? Karena menyalahi ketentuan yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah beliau. Nikah mut'ah itu kan pernah dibolehkan dalam perang Khaybar. Setelah selesai perang Khaybar, Rasulullah haramkan itu. Lalu dibuka lagi kebolehannya pada Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah, setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Dibuka kembali kebolehan nikah mut'ah itu. Tapi setelah itu pada Amul Fathi, tahun penaklukan kota Makkah itu juga ditutup kembali dengan haram. Bahkan ada kalimat wa innallaha harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Allah haramkan mut'ah itu sampai hari kiamat. Diperkuat lagi keharamannya dalam Haji Wada'. Nah, di Haji Wada' itu Rasulullah menegaskan lagi bahwa nikah mut'ah ini haram, mu'abbad, untuk selama-lamanya ila yaumil qiyamah. Nah, dalam studi hukum Islam, kalau sudah ada kata ila yaumil qiyamah, nggak boleh lagi ada peluang untuk dibuka. Maka nikah mut'ah dalam pandangan hukum Islam, termasuk fikih Islam di Indonesia, tidak boleh ada.
Walaupun dalam prakteknya di dunia masih ada dianut oleh aliran Syiah Imamiyah. Syiah Isna Asyariyah atau Imamiyah yang ada di Iran. Nah, itu masih menggunakan, masih memakai nikah mut'ah itu. Tapi kalangan Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, haram, telak untuk selama-lamanya sampai yaumil qiyamah dengan sejuta alasan tidak bisa diterima. Nggak boleh lagi dibuka. Maka di sini tertulis dari segi waktu, pernikahan dalam Islam itu berlangsung untuk selamanya. Tidak boleh ada persyaratan batasan waktu, tidak boleh. Pilar pembinaan rumah tangga di dalam Islam itu sakinah, ada ketentraman, litaskunu ilaiha, kemudian mawaddah. Mawaddah itu artinya adalah cinta murni, cinta plus, karena dia adalah suami dari istri, maka istrinya mencintainya. Karena dia istri dari suami, maka suami mencintainya tanpa ada embel-embel. Itu yang disebut dengan mawaddah. Kemudian pilar ketiganya adalah rahmah, yaitu kasih dan sayang. Apa itu kasih sayang? Rasa iba. Salah satu di antara dua pihak enggak rela, tidak rela untuk membiarkan pasangannya berada terpuruk dalam kenyataan hidupnya. Dia selalu berpikir bagaimana cara membahagiakannya. Itulah rahmah. Ada satu poin, sakinah, jika tidak didapat masih ada mawaddah. Mawaddah kalau sudah terlantar masih ada kasih dan sayang. Tapi kalau kasih sayang juga sudah lenyap, biasanya karena sudah terlalu lama dalam rumah tangga, si suami mungkin sudah 80 tahun, si istri sudah 75 tahun, anak-anak juga sudah menimang anak-anaknya, bahkan cucu-cucu juga sudah punya anak juga. Nah, mulailah tuh rahmah mulai menipis. Nah, tapi jangan lalu bubar. Kenapa? Masih ada satu pilar yang perlu dijaga, yaitu amanah. Amanah kepada siapa? Amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau amanah pun sudah tidak ada rasa tanggung jawab lagi, sudah mana kasih sayang sudah tidak ada, cinta kasih sudah tidak ada, ketenangan dalam rumah tangga tidak ada, rasa tanggung jawab kepada Allah juga sudah tidak ada. Pada saat itu sudah terjadi, maka hidup di bawah kolong tanah, di bawah dasar bumi sana sudah lebih baik daripada hidup di permukaan bumi. Karena sudah kehilangan amanah. Hati-hati dengan pilar ini supaya dirawat. Karena memang dengan pilar pembinaan rumah tangga inilah maka kebahagiaan akan dicapai. Iya. Sakinah, ada ketentraman. Iya, si suami dalam istilahnya banting tulang di luar, berbagai macam hiruk pikuk kehidupan dia temui, hingar-bingar keadaan luar juga dia hadapi. Nah, dia ingin ketenangan di saat dia pulang ke rumahnya. Nah, coba seandainya ketika pulang pun yang ditemuinya adalah pasangannya atau istrinya yang juga sama garangnya dengan situasi di luar. Bagaimana perasaan sang suami? Hilang rasa tenang, nggak ada sakinah dalam jiwanya. Nah, maka perlu saling mengerti satu sama lain agar kehidupan rumah tangga itu dapat berjalan dengan baik. Saling mengerti, sabar, gitu ya. Tahu hak dan kewajiban, terus memupuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kerikil-kerikil kecil dihadapi dengan secara adem, hati yang dingin, ya. Karena namanya kerikil, hambatan-hambatan dalam kehidupan rumah tangga pasti ada. Jangankan level kita, level kerasulan saja menemukan itu.
menghadapi juga situasi semacam itu. Istri yang bawel ditemui oleh Rasulullah juga, ya. Curiga sana sini ditemui oleh Rasul juga. Tapi Rasul mengatasinya dengan baik. Kecemburuan yang berlebih juga pernah terjadi dalam rumah tangga Rasulullah, tapi Rasul mengatasinya. Pernah dengar kisah bahwa Aisyah radhiyallahu anha hanya karena Rasul kedatangan tamu seorang wanita tua, Aisyah tidak senang ketika wanita ini pamit dan sudah dilepas oleh Rasulullah, kira-kira sudah pergi, sudah jauh dari kediaman beliau. Aisyah menghampiri Rasul dan bertanya, apa kata Aisyah? Ya Muhammad, siapa wanita itu tadi? Kata Rasul, wanita itu tadi adalah teman dekat istri saya yang dulu, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Kenapa sih harus menyebut lagi nama Khadijah? Bukankah Allah sudah memberikan ganti yang terbaik untuk tidak menyebut dirinya sendiri? Apa kata Rasulullah? Rasul bersumpah, demi Allah Aisyah, Allah tidak pernah mengganti Khadijah dengan yang lebih baik. Kenapa begitu? Rasul memberikan penjelasan, Khadijah itu, supaya kalian tahu, wahai Aisyah, Khadijah itu adalah wanita pertama di muka bumi ini yang beriman kepadaku ketika semua orang kufur terhadap ajaranku. Khadijah itu wanita pertama yang membenarkan ajaran yang kubawa ketika semua penghuni bumi ini masih mendustakannya. Khadijah itu adalah manusia pertama yang memberikan bantuannya untuk perjuanganku menyebarkan agama Allah di muka bumi ini ketika semua penghuni bumi ini sedang menggenggam habis harta mereka karena pelit. Dari Khadijah aku memperoleh keturunan yang tidak pernah kuperoleh keturunan itu dari wanita manapun termasuk dirimu Aisyah. Nah, begitu Rasulullah memberikan jawaban. Aku tahu, kata Rasul, kapan kamu senang kepadaku, kapan juga kamu ada rasa ngambeknya kepadaku. Kata Aisyah, bagaimana kau bisa tahu? Ya, saya tahu dari cara kamu berbicara. Kalau kamu sedang senang kepadaku, kamu mengatakan, ya Rasulullah, demi Tuhan Rasul, demi Tuhan Muhammad, dan begitu seterusnya. Tapi kalau kamu lagi tidak senang sama saya, kata Rasul, kamu beralih, kamu katakan, demi Tuhan Ibrahim. Nggak mau menyebut demi Tuhan Muhammad. Aisyah tersenyum dan minta maaf. Rasulullah maafkan. Jadi begitu rumah tangga yang bagus itu. Ada api yang panas sedikit supaya segera dibuat adem, dipadamkan. Jangan disulut, jangan diperpanas, jangan disiram dengan bensin. Maka beda tipis sebenarnya kalau rumah tangga Rasulullah itu ya ada masalah keluarga segera diselesaikan dan secepat itu minta maaf. Kalau rumah tangga sekarang maafnya jauh, yang ada gede ambek. Bentar-bentar ngamuk, bentar-bentar ngambek, macam-macam. Jadi pintu maafnya sedikit agak seret. Nah, kita bukalah lebar-lebar pintu maaf itu. Kenapa demikian? Namanya perjodohan itu adalah bertemunya dua kutub yang berlawanan. Menjadi satu kesatuan. Sudah barang tentu perlu penyeragaman, penyamaan visi, dilihat sisi-sisi baik, dibuang sisi-sisi yang kurang baik. Iya. Kekurangan sana sini bisa dimaklum, saling mengerti. Namanya juga istri.
hidup, lahir, dibesarkan dalam rumah tangga yang berbeda dengan suaminya. Begitu juga istri bisa memahami bahwa suaminya dulu dilahirkan, dibesarkan juga dalam rumah tangga yang berbeda. Nah, tiba-tiba harus dipertemukan. Itu namanya jodoh. Baik. Nah, terkadang persoalan dalam rumah tangga sulit sekali untuk diatasi. Ketika sudah tidak mungkin bertahan, terjadilah apa yang disebut dengan talak. Kita lihat Romawi 2. Talak itu secara bahasa artinya adalah melepaskan ikatan atau melepaskan janji atau menghilangkan ikatan itu. Itu namanya talak. Tapi dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan. Oke. Supaya kita tahu, hak talak dalam fikih Islam Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, hak talak itu hanya ada pada suami, tidak ada pada istri. Oke. Perbuatan halal yang paling tidak disukai oleh Allah dari hambanya adalah talak. Dia halal, cuma Allah sangat tidak suka. Sampai-sampai jika terjadi talak, yang goncang bukan cuma rumah tangga itu, dan bukan juga keluarga kedua belah pihak, tapi bahkan arasy Allah pun ikut berguncang karena terjadinya talak. Kenapa talak dinilai sebagai hal yang sangat tidak disukai oleh Allah padahal halal? Karena talak dapat memutus hubungan, melepaskan ikatan yang tadinya sudah kukuh, sudah kuat, dan akhirnya berakibat saling menjauh, saling menghindar gara-gara talak terjadi. Nah, maka usahakan dalam kehidupan rumah tangga itu, usahakan jangan buru-buru, wahai para suami. Ini khusus buat suami nih, karena haknya pada mereka. Jangan buru-buru untuk mengambil sikap menjatuhkan talak. Kunci mulutnya. Berpikir panjang. Asah kecerdasan kehidupan rumah tangganya. Jangan sebentar-sebentar berpikir talak nih, kayaknya harus ditalak. Jangan. Jangan. Bertahanlah. Bertahan dulu. Hukum talak sangat variatif. 5 macam hukum Islam bisa masuk ke dalam talak itu. Ada kalanya talak itu haram, ada saatnya dia makruh, bahkan ada kalanya wajib. Ada kalanya hanya hukum mandub atau disunnahkan saja, ada juga boleh yaitu mubah. Kapan talak itu haram? Talak itu haram apabila suami menjatuhkan talak ketika istrinya sedang dalam keadaan haid, menstruasi. Tidak boleh. Atau suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan istri suci, tapi setelah dicampuri oleh suaminya itu. Nah, 2 keadaan ini, talak pada 2 keadaan ini haram hukumnya, sehingga agama menyebutnya talak bid'ah. Nggak boleh. Disebut juga dengan talak bid'i atau talakul bid'ah. Dan hukumnya haram. Ada lagi hukum yang lain yaitu makruh. Kapan? Kalau talak ini ditempuh tanpa ada sebab yang jelas, tanpa ada tujuan yang jelas, buram-buram saja, tiba-tiba menjatuhkan talak. Nah, semacam ini makruh. Apa itu makruh? Tidak disukai. Siapa yang tidak menyukainya? Agama.
Nggak begitu cara. Kenapa juga harus menjatuhkan talak tanpa ada sebab yang jelas dan tidak ada tujuan yang juga jelas. Tapi talak bisa wajib hukumnya. Kapan talak itu wajib? Yaitu talak karena perselisihan antara suami istri memuncak sehingga dua hakam atau penengah dari kedua belah pihak, baik dari keluarga istri, ada penengah, ada arbitrasenya ya, ada arbiter, ada hakam, ada penengah dari pihak istri, ada penengah dari pihak suami, tapi keduanya, hakam ini memandang bahwa keadaan sudah tidak mungkin lagi untuk bertahan dan mengharuskan pisah. Nah, jika seperti ini terjadi, wajib hukumnya untuk talak. Tidak bisa tidak. Demikian juga talak suami yang mengilak istrinya. Tahu mengilak? Mengilak itu artinya adalah suami yang bersumpah untuk tidak mau bercampur, untuk bersumpah tidak mau bercampur dengan istrinya selama sekian bulan umpamanya. 3 bulan, 4 bulan. Nah, seselesainya suami dipersilahkan untuk memilih apakah dia untuk mau bertahan atau mau menceraikannya atau mentalaknya. Nah, jika pilihan suami setelah mengilak istrinya itu berujung pada saya akan talak saja, maka wajib hukumnya terjadi talak. Tidak ada lagi alasan untuk mempertahankannya. Agar jelas, Bapak dan Ibu bisa melihat dalam surah Al-Baqarah ayat 226 dan 227. Sekarang kita masuk ke mandub, yaitu sunnah saja hukumnya. Yaitu talak yang terjadi karena faktor istri yang kerap menyia-nyiakan hak Allah dalam hidupnya yang wajib dilaksanakan. Istrinya malas sholat, ya. Istrinya punya hutang puasa Ramadan, belum juga kelar-kelar, sampai masuk Ramadan berikutnya lagi. Diingatkan oleh suaminya, ayo bayar, jangan enggak, antar aja lah. Nah, istri yang menyia-nyiakan hak Allah semacam ini, hukumnya sunnah saja, mandub bagi sang suami jika sudah tidak tahan lagi untuk mentalak istrinya. Termasuk hal ini adalah istri yang tidak menjaga kehormatan dirinya. Sembarangan memasukkan pria lain ketika suaminya sedang taraweh. Iya, suami taraweh, istri nggak taraweh di rumah, tapi tetangga sebelah suruh masuk. Aduh, ini nggak benar. Suami punya hak itu untuk menegur, mengingatkan, dan jangan salahkan jika akhirnya karena sudah berlarut-larut suami menempuh talak saja kalau begini. Oke. Ada lagi hukum talak itu mubah. Kapan talak itu mubah? Boleh-boleh saja. Seperti talak yang terjadi karena buruknya perangai dan pergaulan istri, sehingga suaminya tidak berkecenderungan lagi kepada istrinya itu, dan sudah tidak sanggup lagi untuk menanggung. Tidak sanggup lagi untuk menanggung biaya hidupnya. Cenderung berperilaku boros. Ya. Dikasih uang belanja cukup sebenarnya. Ternyata ikan asin hari ini, ikan asin lagi besok. Dilihat tasnya tambah. Branded. Aduh, ini perangai seperti apa? Nah, jangan salahkan suami karena sudah boleh ini. Kalau ketika diingatkan enggak juga mempan, suami nggak kuat lagi untuk membiayai hidupnya karena pemborosan yang luar biasa,
Mungkin anak ningrat, darahnya darah biru, suaminya darah merah. Ya udahlah, kata suami, kalau begini caranya, hamba tidak kuat lagi ini ya Allah. Udahlah, kita pisah saja. Aku talak kamu. Mudah-mudahan kamu bisa belajar dari talak ini. Nah, talak jatuh itu. Talak raj'i namanya, talak yang pertama. Nah, apa yang kita jelaskan ini tertuang ada semua dalam pembahasan para ulama di dalam Fathul Bari, ada dalam Al-Mughni Ibnu Qudamah, ada dalam Al-Muhadzab. Oke, kita lihat. Selanjutnya masih tentang talak. Dalam hal terjadi talak bid'i, ingat kembali talak bid'i tadi, yaitu talak ketika istri dalam keadaan menstruasi atau ketika istrinya suci tapi setelah dicampuri lebih dulu oleh suaminya. Nah, dalam hal terjadi talak bid'ah semacam ini, jika terjadi ya, maka suami wajib hukumnya untuk murajaah. Apa itu murajaah? Merujuk kembali istrinya yang telah ditalak itu. Nggak boleh diteruskan talaknya. Talaknya talak nggak benar. Talak yang bertentangan dengan agama. Dan baru boleh ditalak, jika memang akhirnya harus talak, pada siklus suci yang kedua. Setelah kasus talak jenis ini. Jadi gini, umpamanya istri dalam keadaan menstruasi. Ditalak oleh suaminya, padahal talak ini adalah talak yang tidak benar karena istri dalam keadaan menstruasi. Dalam keadaan seperti ini terjadi, wajib hukumnya suami harus menarik kembali istrinya itu menjadi tetap istrinya karena talaknya nggak dianggap sah. Ya. Kapan boleh dijatuhkan talak? Nah, tadi kan si istri dalam keadaan menstruasi. Setelah selesai menstruasi, istri dalam keadaan suci. Si suami boleh bercampur. Menstruasi lagi setelah itu, bulan berikutnya. Nah, pada suci yang kedua, karena sudah jauh rentang waktunya dari talak bid'i, pada suci yang kedua itulah talak boleh dijatuhkan. Begitu hukum Islam mengatur bagi suami yang menjatuhkan talak bid'ah, talak yang bukan sunni, talak yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum agama. Talak dalam keadaan istri haid sama dilarangnya dengan talak dalam keadaan suci, tapi telah bercampur. Tidak boleh. Sama dilarangnya, nggak boleh dalam hukum Islam. Talak hamil, maksudnya selanjutnya ya, talak wanita dalam keadaan istri dalam keadaan hamil termasuk talak sunni. Jadi boleh suami menjatuhkan talak atas istrinya dalam keadaan istrinya hamil, dibenarkan dalam hukum agama dan itu namanya talak sunni. Kebalikan dari talak bid'i itu tadi. Salah orang yang mengatakan, masa istri dalam keadaan hamil main talak aja. Loh, ketika situasinya memang sudah sangat memuncak dan tidak mungkin dipertahankan, ditempuhlah talak walau dalam keadaan istri hamil. Nah, saat itu jatuhlah talak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama fikih di dunia. Berikutnya, talak 3 dengan 1 kali pengucapan, nilainya talak 1. Hati-hati nih bapak-bapak, para suami maksudnya, kalau menjatuhkan talak, ya lalu mengatakan, wahai nyonyaku, aku talak 3 kamu. Ucapan sang suami talak 3 barusan, dalam 1 kali pengucapan,
nilainya adalah talak 1, bukan talak 3. Nggak bisa dianggap talak 3. Nggak ngerti hukum agama namanya. Coba saya tanya. Umpamanya ada tulisan di dalam buku zikirnya, ya. Setelah Allahumma antas salam wa minkas salam, ucapkanlah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Lalu apa yang tertulis di situ diucapkan oleh seseorang yang berzikir. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darus salam tabarak rabbana ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Coba, berapa kali Allahu Akbar dia? 1 kali. Ustaz. 1. Bukan 33. Nah, begitu juga tahmid takbirnya tadi. Tasbihnya subhanallah 33 kali. Berapa kali tasbih dia? 1 kali. 1. Sama suami yang mengatakan, kamu wahai istriku, aku talak 3 kamu. 1. Nah, itu dasarnya, analoginya. Ada lagi cara yang perlu kita perhatikan. Talak 3 dengan pengulangan, jadi bukan 1 kali ucapan ya. Talak 3 dengan pengulangan, nilainya 1 talak jika dimaksudkan sebagai penegasan. Contoh, suami mengatakan kepada istrinya, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. 3 kali ngomong kan? Nah, sekarang kalau 3 kali ngomong begitu, jika yang dimaksud dengan ucapan seperti itu sekedar penegasan saja, maka nilainya 1. Dan memang 1. Nggak boleh dianggap 3. Oke. Terakhir tentang talak ini, dalam hukum Islam ada istilah talak sharih. Talak sharih itu artinya talak dengan kalimat yang tegas. Kalimat yang jelas dapat ditangkap, dipahami seketika. Contohnya, saya talak kamu. Itu kan jelas. Nah, semacam ini namanya talak yang sharih, yaitu yang tegas, jelas, tidak menggunakan bahasa-bahasa sindiran atau majazi. Tapi, ada tapinya. Jika suami menempuh cara kinayah, sindiran, contoh, ya udah kalau begini, pulang aja kamu ke rumah orang tua kamu. Nah, jika kalimat ini contohnya yang dipakai, maka harus ditanya, karena akan disesuaikan dengan niat si pengucap. Jika niat si pengucap, saya berniat menceraikan dia, terjadi talak. Tapi jika yang dimaksud oleh si suami yang mengucapkannya, enggak, saya jengkel aja, muak saya lama-lama dia di rumah ini, udah 2 hari kayak di rumah orang tuanya aja. Ntar kalau udah 2 hari kan timbul kangennya, dia datang lagi. Nah, semacam itu nggak terjadi talak. Begitu cara menyikapi talak dengan kalimat sindiran. Dengan kalimat sindiran. Jadi harus disesuaikan, akhirnya dibaca sesuai dengan niat si pengucapnya. Oke. Kita beralih ke persoalan berikut. Cerai. Kan NTCR, nikah talak cerai. Nikah talak cerai. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, emang apa sih perbedaan antara talak dengan cerai? Bukannya talak itu cerai, cerai adalah talak. Nah, di dalam
undang-undang yang berlaku di Indonesia dan fikih Indonesia atau kompilasi hukum Islam itu dibedakan. Kalau cerai itu menjadi hak sepenuhnya istri. Kalau talak itu menjadi haknya suami. Maka cerai itu nggak boleh datang dari suami, tapi harus timbul dari istri. Lengkapnya adalah cerai gugat. Atau dibalik, gugat cerai, sama aja itu. Cerai gugat, gugat cerai, pokoknya cerai itu datang dari istri, bukan datang dari suami. Jadi gitu ya, dalam tradisi peradilan atau perundangan di Indonesia tentang perkawinan, istilah cerai selalu jadi hak istri untuk melakukannya. Biasanya karena alasan tertentu lah, kira-kira begitu, istri sudah tidak sanggup, tapi menunggu talak dari suaminya juga enggak keluar-keluar. Akhirnya istri berinisiatif menyampaikan keluhan hidup rumah tangganya kepada hakim dengan cara menggugat suaminya, yaitu gugat cerai. Jadi istri datang ke pengadilan agama di Indonesia, menyampaikan gugatannya bahwa saya menggugat cerai suami saya dengan alasan A, B, C, D. Nah, biasanya pihak pengadilan akan memanggil, panitranya akan memanggil si suami untuk dikonfirmasi, diundang untuk hadir dalam sidang. Biasanya suami cuek, nggak datang dia, ngapain? Enak aja katanya, main gugat-gugat cerai aja. Saya pengennya tetap dalam keluarga utuh. Tapi si istri sudah sangat menderita. Suami nggak mau tahu. Disurati oleh pengadilan, nggak datang. Biasanya dikirim lagi oleh panitra surat yang kedua, surat panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan. Sidang gugat cerai ini, suami juga cuek, nggak mau datang. Hati-hati, jika sudah 2 kali diundang tidak datang, jangan salahkan pengadilan jika akhirnya pengadilan mengabulkan gugat cerai istri dan menyatakan pisah antara si istri dengan suaminya itu. Nah, ketetapan pengadilan agama, ini kan urusannya urusan perdata kan ini. Keputusan pengadilan agama di luar hadir tergugat setelah dipanggil berkali-kali tidak nongol seperti ini, legal, dalam istilah hukum dinamakan verstek. Apa itu verstek? Verstek adalah keputusan yang diambil oleh pengadilan di luar hadir tergugat. Karena pihak tergugat diundang nggak pernah mau, nggak juga mau merespon panggilan atau undangan dari pihak pengadilan itu. Padahal sangat diperlukan. Bukan untuk seketika dicerai sebenarnya, tapi untuk dimintai dulu, dikonfirmasi, ditanya, dirukunkan dulu. Iya, pengadilan itu begitu. Ketika akan menjatuhkan nggak seketika, dinasehati dulu. Kadang-kadang disilahkan untuk datang ke BP4. Coba kalian minta nasihat dulu ke sana. Kadang-kadang juga di majelis hakim dinasehati. Coba pikir-pikirlah, wahai istri, kok begini? Kenapa harus menggugat? Apa nggak ada cara yang lain? Anak-anak membutuhkan kasih sayang. Pada akhirnya anak-anak jadi korban kalau kalian berpisah. Nah, diberi kesempatan. Ketika tidak juga bisa menemukan jalan keluar, maka gugat cerai istri diterima, dikabulkan oleh pihak pengadilan atau sidang hakim atau majelis pengadilan agama. Dan
suara perempuan itu didengar oleh pengadilan. Iya. Jadi ibu-ibu, para istri, jangan khawatir. Pengadilan tetap mendengar suara kalian. Dan suami hati-hati, jangan berlaku kasar kepada istri, main tangan, jangan, main kaki kali boleh. Jangan. Tangan nggak boleh, kaki lebih nggak boleh. Itu. Baik. Dan biasanya kalau sudah ada keputusan begitu, ya pisah. Pisah, walau suaminya ngotot, nggak bisa, nggak boleh. Kekuatan hukum pengadilan itu luar biasa. Legal. Secara agama legal. Secara hukum negara legal. Dan dikeluarkan putusan. Putusan dikabulkannya gugat cerai. Sama dengan talak. Talak yang dijatuhkan oleh suami, itu memang dilema. Secara agama, ketika suami menjatuhkan talak atas istrinya di rumah, secara agama terjadi jatuh talak. Tapi menurut fikih Indonesia, perundangan yang berlaku di negeri kita, talak yang dijatuhkan oleh suami atas istrinya di rumah belum dianggap sah kecuali setelah dikemukakan oleh suami di depan majelis pengadilan, majelis hakim. Sampai akhirnya dikeluarkan SKT 3, yaitu surat keterangan telah terjadi talak. Itu. Sampai sekarang begitu. Nggak bisa sembrono, walaupun secara agama sudah sah. Artinya terjadi talak secara agama. Tapi secara hukum pengadilan dan punya kekuatan hukum, dan agama akhirnya berpihak kepada pengadilan juga, itu belum bisa dijalankan. Masih harus ada pengukuhan sampai ada surat keterangan telah terjadi talak dikeluarkan oleh pihak pengadilan agama. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu cerai. Jadi cerai itu adalah gugat dari istri. Kalau talak itu hak dari suami, hak suami untuk menjatuhkannya. Jadi kedua belah pihak nih, dua-duanya punya senjata nih, ya. Istri punya senjata gugat cerai, suami punya senjata talak. Kalau gugat cerai nggak bisa seketika. Kenapa? Harus dihubungkan kepada pengadilan, harus majelis hakim. Di sana dihubungkan gugatan cerai. Kalau talak secara agama sudah jatuh di rumah, walaupun secara pengadilan belum sah. Pertanyaannya, kenapa talak, hak talak, nggak diberikan aja kepada si istri? Waduh. Kalau hak talak diberikan, didelegasikan otoritas ini sepenuhnya kepada istri, tiap menit, tiap jam bisa terjadi talak. Karena yang bermain perasaan, bukan akal. Jadi agama sudah tepat mengatur bahwa hak talak diberikan kepada suami saja. Nah, itu saja kadang-kadang suami masih ceroboh, dalam keadaan marah yang memuncak dia keluarkan juga talak. Padahal dalam keadaan seperti itu pengadilan nggak menerima, nggak sah. Dalam keadaan emosi yang tengah panas memuncak seperti itu, harus dalam keadaan tenang. Oke, di situ diperlukan hubungannya dengan pengadilan, talak itu dibawa dulu, diucapkan di meja hakim, supaya benar enggak gitu loh. Kalau situasi seminggu yang lalu mungkin di rumah situasi panas. Nah sekarang sudah sedikit adem, hakim pengen dengar nih, pengadilan ingin tahu. Masih seperti dulu keputusannya, padahal sudah adem, atau enggak, atau berubah. Nah, kalau berubah syukur, berarti masih bisa rukun. Begitu maksudnya. Sangat bijak. Kita masuk ke dalam NTC. Sebelum R, kita masuk dulu ke masalah khulu'. Karena khulu' ini hubungannya juga dengan gugat cerai.
Oke. Kata khulu' atau al-khul'u dalam bahasa Arabnya dipakai untuk hal-hal yang sifatnya abstrak maknawi. Sedangkan untuk yang sifatnya hissi atau indrawi, nyata, digunakan kata al-khal'u. Jadi beda ya, dua istilah ini walaupun akarnya sama, ada al-khul'u, ada al-khal'u, artinya menanggalkan. Sama, melepas atau menanggalkan. Tapi kalau menanggalkan sendal, jangan al-khul'u, tapi khal'un na'li. Menanggalkan sendal. Menanggalkan pakaian, melepas pakaian. Khal'un libas, jangan khul'un libas, salah. Khul' itu sifatnya abstrak, maknawi, bukan konkret, hissi, indrawi, bukan materi, tapi sifatnya immateri. Oke. Ini sekedar wawasan kebahasaan saja. Khulu' adalah berpisahnya suami dari istrinya dengan tebusan, atau disebut juga dengan iwab, yang dibayarkan oleh istri kepada suaminya itu. Nah, ini kan sama dengan gugat cerai sebenarnya ya. Tapi berbayar. Berbayar. Istri menyatakan pisah dari suaminya dengan tebusan. Menyerahkan tebusan atas kerelaan kedua belah pihak. Dalam Al-Quran, khulu' ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Allah berfirman, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. Jika kalian takut kedua hamba Allah ini tidak dapat menegakkan ketentuan Allah dalam rumah tangganya, maka tidak ada dosa, tidak salah keduanya untuk menempuh cara gugat cerai atau menceraikan, tapi talaknya adalah talak tebus namanya. Ya. Yang menebusnya adalah si istri. Nanti kita lihat ada alasan apa sih kenapa sampai ada khulu' itu. Ijma' ulama, konsensus para ulama bahwa khulu' ini disyariatkan karena alasan tertentu. Baik karena ketidaknyamanan salah satu pihak kepada pasangannya, atau kedua-duanya saling tidak nyaman atas perilaku masing-masing, atau karena faktor kekerasan fisik yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Suami suka main pukul, main tangan gitu ya. Nah, istrinya nggak tahan diperlakukan seperti itu dan tidak bisa hidup berlama-lama dalam rumah tangga penuh dengan kekerasan seperti itu. Nah, maka istri akhirnya minta supaya diceraikan saja dengan tebusan. Adakah terjadi dalam sejarah? Ada. Dalam sejarah kasus khulu' pernah diperankan oleh istri dari Thabit bin Qais pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri Qais datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Rasul, saya istri dari Sabit, saya tidak mencela Sabit karena buruknya bagian fisiknya, tidak juga urusan agamanya, beliau baik-baik saja. Tapi saya nggak tahan karena sikapnya yang pemarah. Sebentar-sebentar memuncak, ngeri kalau sudah marah. Sedangkan saya tidak ingin perlakuan keras terjadi dalam rumah tangga ini setelah saya ada dalam Islam. Saya nggak mau saat sama keadaan dengan ketika saya kafir dulu. Saya sudah muslimah. Nah, Rasul meresponnya. Kata Rasul kepada istri Sabit, bersediakah kamu mengembalikan kebun yang dulu pernah diberikan oleh Qais kepada kamu, oleh Sabit bin Qais kepada kamu. Jadi dulu pernah
diberi kebun sebagai maharnya. Nah, beliau menjawab, istri dari Sabit bin Qais menjawab, "Ya, saya siap bersedia mengembalikan kebun itu. Yang penting saya nggak lagi bersama dia. Capek ya Rasul, takut saya. Karena sikapnya yang begitu keras, temperamental, pemarah, gagang sapu udah banyak yang patah. Iya. Jadi saya takut berlama-lama ya Rasul." Oke, kata Rasul, kalau begitu saya akan temui Qais, suamimu. Rasul pun mengatakan kepada Qais, terimalah pengembalian kebunmu dari istrimu, lalu ceraikan dia. Nah, kebun diterima oleh Qais, oleh Sabit bin Qais, dan istrinya, tanda kutip, merdeka. Apa yang bisa kita ambil dari kasus ini? Dari kasus ini dapat ditarik beberapa hal. Yang pertama, perlukah adanya hakim untuk menangani persoalan khulu? Kalau mayoritas fuqaha, para ulama, mereka tidak mengharuskan. Walaupun kasus ini, istri dari Sabit tadi menemui Rasul sebagai hakim. Tapi dalam perjalanan selanjutnya, menurut para ulama, para fuqaha, ahli fikih, sebenarnya tidak ada keharusan. Tidak diperlukan keharusan, harus ada hakim. Jika memang sama-sama menerima. Si istri menebus dan suaminya ya udah, oke, tebus, saya terima. Nah, kalau sebegitu aja udah cukup. Tetapi Al-Hasan Al-Basri, Imam Tabi'in ya, dan Muhammad Ibnu Sirin mengatakan harus ada hakim, harus yang menyelesaikan persoalan khulu'. Nah, ini satu yang dapat kita petik dari kasus istri Sabit yang mengkhulu' suaminya, yaitu yang menggugat cerai dengan tebusan. Yang kedua, khulu' dapat terjadi dengan kerelaan kedua belah pihak, suami dan istri, seperti tadi ya. Yang ketiga, suami boleh mengambil lebih dari apa yang pernah diberikan kepada istrinya, jika, tapi dengan catatan, suami boleh mengambil lebih dari apa yang pernah diberikan kepada istrinya, jika kedurhakaan atau perselisihan pemicunya timbul dari pihak istri. Boleh juga suami mengambil sama dengan yang pernah diberikan. Boleh juga karena suaminya baik. Dalam konteks ini ya sudahlah, dia akhirnya mengambil kurang dari sekedar dari yang dulu pernah diberikan. Kalau pernah diberikan kebun 1 hektar, ya mungkin diambil setengah hektar aja. Nah, gitu. Atau diambil 1000 meter saja. Nah, seperti itu. Itulah persoalan khulu', talak tebus namanya, atau gugatan, tapi gugat untuk cerai dengan tebusan. Yang dalam bahasa agama sering juga disebut selain khulu' dengan iftida. Pakai fa, al-iftida. Selanjutnya kita beralih ke masalah fasakh. Nah, itu fasakh. Fasakh. Ini hubungannya juga dengan penyelesaian rumah tangga, mengakhiri kehidupan rumah tangga. Apa itu fasakh? Secara bahasa, fasakh adalah pembatalan atau pemisahan. Dalam istilah fikih, fasakh adalah terlepasnya ikatan akad. Dalam konteks pernikahan, secara lebih khusus ya, fasakh adalah hilangnya ikatan akad atau pernikahan antara pasangan suami istri melalui putusan hakim.
dan masing-masing menjadi orang asing bagi pasangannya setelah pernikahan itu difasakh. Kalau fasakh harus hakim, tidak boleh tidak. Harus dari hakim, dari pengadilan. Di Indonesia ada. Di Indonesia pengadilan agama menangani fasakh. Jadi yang kita bicarakan ini semua ditangani oleh pengadilan agama di Indonesia. Di seluruh Indonesia. Apa penyebab terjadinya fasakh? Sehingga pernikahan itu harus dibatalkan. Iya. Ini dibatalkan, bukan ditalak, bukan. Dibatalkan. Diputus. Kamu bukan suami lagi, kamu bukan istrinya lagi. Dan yang menyelesaikan seperti itu adalah pihak pengadilan atau hakim. Di antara penyebab fasakh itu, pertama, murtadnya salah satu pihak dari suami atau istri. Dalam kehidupan rumah tangga, seiring waktu ya berjalan, tiba-tiba suaminya murtad. Padahal tadinya sudah muslim, keluar lagi. Saat itu, hakim berhak untuk memfasakh, membatalkan hubungan perkawinan antara kedua pihak. Begitu juga jika terjadi sebaliknya, istri yang murtaddah, keluar dari Islam. Penyebab fasakh yang lainnya adalah istri muslimah, sedang suaminya bertahan dengan kemusyrikannya. Ini nggak bisa dibiarkan. Maka pernikahannya harus diputus. Dan yang digunakan istilah fasakh itu, bukan talak. Bukan talak. Nggak cocok talak di situ. Atau bisa terjadi suaminya muslim. Sementara istri bukan dari kalangan ahlul kitab. Dari agama lain, agama bumi. Sebutlah umpamanya mungkin dari Konghucu gitu ya. Atau agama Shinto umpamanya. Dan bertahan, nggak mau dia menjadi muslimah. Sementara si suami muslim. Nah dalam keadaan semacam ini, nggak boleh diteruskan pernikahan itu, harus difasakh. Berhenti pernikahan kamu sampai di sini. Nah, kira-kira begitu hakim memutuskannya. Bisa juga terjadi sebagai penyebab terjadinya fasakh adalah karena suami mempersulit nafkah istri. Suaminya pelit. Ini menurut pendapat dari kalangan ulama-ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama Hanabilah atau Ahmad bin Hambal. Ketika suaminya pelit sekali, ya, baju nggak dibelikan, makanan juga, aduh, itu aja nggak pernah dipikirkan. Padahal sebenarnya uang ada, ya, gajinya disembunyikan, nggak pernah dikasih begitu. Handphonenya banyak, nggak boleh dibuka. Sekali dibuka passwordnya banyak. Nggak boleh, nggak tembus. Nah, model-model begini nih terlalu banyak rahasia, pelit pula. Ketika istri tidak nyaman dengan kondisi ini, lalu istri menuntut fasakh kepada pengadilan, maka terjadi pemutusan hubungan. Jadi tidak lagi menjadi suami istri. Atau bisa terjadi fasakh itu karena li'an di antara kedua pihak suami istri. Tahu li'an? Li'an itu istri atau suami menuduh, pokoknya salah satu pihak menuduh yang lainnya telah berzina. Ya. Dan bersumpah akhirnya suami, ya, bahwa saya bersumpah demi Allah dengan kesaksian si A, si B, si C umpamanya, bahwa kamu adalah perempuan yang tidak beres, telah melakukan zina umpamanya. Nah, jika terjadi li'an, begitu juga sebaliknya ya, ketika suami dituduh oleh istrinya
berzina, maka istri harus berani bersumpah atas nama Allah. Sekian kali, dan kali yang terakhirnya, si istri berjanji, bersumpah atas nama Allah bahwa jika aku dusta dalam tuduhanku ini, aku berhak untuk menerima laknat Allah. Nah dari sini kata li'an. Li'an itu laknat. Dan ini terjadi hanya dalam hubungan suami dan istrinya, dalam jalinan rumah tangga, suami istri. Tapi kalau di luar urusan rumah tangga terjadi tuduhan berzina, bukan li'an namanya, tapi qadzaf. Itu beda antara li'an dan qadzaf. Nah, berlaku firman Allah, walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Jika ada orang menuduh wanita baik-baik telah berzina tanpa bisa menghadirkan 4 saksi, maka deralah, cambuklah si pria yang menuduh ini, orang yang menuduh ini, pria maupun wanita, sebanyak 80 kali cambukan. Dan hukuman lanjutannya adalah wala taqbalu lahum syahadatan abada. Dan jangan terima lagi karena menuduh tapi nggak bisa membuktikan, ya. Jangan terima lagi kesaksiannya untuk selama-lamanya. Begitu hukuman yang terjadi, yang diberikan atas orang yang menuduh orang lain, wanita baik-baik telah berzina. Baik si penuduh ini pria maupun wanita, sama aja. Ya. Tapi tanpa bisa menghadirkan bukti. Sedikit saya tambahkan, pernah terjadi di zaman Imam Malik dulu, ada seorang wanita meninggal dunia saat dimandikan oleh wanita yang memandikannya. Dia bersuudzon, berburuk sangka dengan kalimat mengatakan bahwa alangkah buruknya kelakuan perempuan ini, alangkah lacurnya kelamin manusia ini. Begitu ucapan orang yang wanita yang memandikan jenazah wanita itu. Seketika tangan wanita yang memandikannya lengket pada tubuh si wanita yang jenazah. Nggak bisa dilepas. Nah, terjadilah silang pendapat di dalam rumah itu, rumah duka itu. Yang satu mengusulkan penyelesaiannya adalah tangan yang memandikan ini diputus aja supaya selesai persoalan. Jadi biarkan sisa tangan dari pihak yang memandikan ikut badannya si jenazah. Tapi pendapat lain mengatakan jangan begitu, badannya jenazah aja yang kita sobek. Biar ngikut telapak tangan wanita yang memandikannya. Nah, belum putus persoalan, akhirnya dimintakan fatwa kepada Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik memberikan fatwa, cambuk saja wanita itu sebanyak 80 kali cambukan. Dicambuklah wanita yang memandikan ini sebanyak 80 kali, baru tangannya lepas. Sehingga muncul kalimat, jangan mencari pendapat lain selama Imam Malik masih hidup. Jangan mencari fatwa lain ketika Imam Malik masih bisa memberikan fatwa. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari sini? Nggak boleh sembarangan menuduh orang lain telah berzina. Apalagi orangnya sudah meninggal dunia. Biarkan. Urusan dia dengan Allah. Kenapa kita dibuat repot? Doakan saja yang terbaik. Dia muslimah. Hanya karena dia lacur dalam hidupnya, kita dibuat repot. Padahal sebenarnya ada ancaman sendiri yang balik ke diri kita yang menuduh dia telah serong, telah menyimpang, telah berzina dan sebagainya. Nah, itu. Maka hati-hati, jaga lidah.
Jangan semacam itu. Oke, selanjutnya bisa juga fasakh itu terjadi penyebabnya karena ada cacat pada salah satu dari pasangan suami istri yang menimbulkan disharmoni dalam hubungan mereka. Atau karena keharusan salah satu dari keduanya dijauhkan dari pasangannya karena gangguan jiwa, gila mungkin, atau penyakit yang sangat berbahaya. Nah, maka dalam keadaan seperti ini, bukan talak yang dipakai. Gimana menggugat cerai, padahal suami gila umpamanya. Suaminya gila. Nggak mungkin menggugat cerai. Ya. Dan tidak mungkin juga talak tebus tadi, atau khulu'. Tentunya harus dipasakh. Tetapi pihak istri harus mengajukan permohonan fasakh ini ke pihak hakim atau pengadilan. Kemudian penyebab yang lain adalah adanya bukti kuat bahwa keduanya pasangan suami istri itu ada hubungan mahram. Contoh, seiring waktu pasangan suami istri ini sudah bertahun-tahun hidup dalam rumah tangga, sudah punya anak bahkan, tiba-tiba ada bukti kuat. Seseorang mengatakan, "Loh, kok kamu menjadi suami dari dia? Dan kamu kenapa jadi istrinya? Kamu berdua itu kakak adik. Cuma waktu itu kamu dibawa oleh ibumu, pisah, dibawa oleh nenek kamu di kota A. Nah mungkin kakakmu ini yang laki-laki merantau ke kota A itu. Menuntut ilmu, tiba-tiba kepincut sama kamu. Terjadilah pernikahan. Nah, kakak menikahi adiknya. Sudah punya anak. Jika terbukti kuat semacam itu terjadi, maka tidak ada jalan lain selain harus memutuskan hubungan perkawinan mereka. Itu pun dinamakan fasakh. Apa perbedaan fasakh dengan talak? Bedanya, kalau talak itu mengakhiri ikatan nikah, tapi masih ada celah untuk rujuk. Sementara fasakh, pembatalan akad nikah dari pangkalnya. Perbedaan lain, talak itu terjadi terhadap akad yang sah sebelumnya. Sedangkan fasakh terjadi karena kasus yang muncul dalam perjalanan rumah tangga, seperti terjadinya murtad tadi itu ridah ya, atau karena keadaan tertentu sejak awal terjadi bersama dengan akad, sehingga menuntut keharusan pembatalan, seperti kasus ketidaksetaraan status sosial ekonomi antara kedua pihak, termasuk nikah yang dipaksa ya, maka hati-hati, nikah dipaksa. Jadi anak perempuan dipaksa oleh ayahnya harus menikah dengan pria itu. Karena pria itu ayahnya baik sekali. Dan anaknya memang baik. Kata si anak perempuan, saya nggak ada rasa, saya nggak suka dipaksa-paksa. Akhirnya segala sumpah serapah orang tuanya kalau nggak mau ikut, si anak akhirnya ngikut juga. Menikahlah keduanya. Nah, dalam perjalanan rumah tangganya, saat itu si istri tidak nyaman dan mengajukan fasakh kepada pengadilan. Pengadilan berhak untuk memutuskan hubungan suami istri kedua belah pihak itu. Nah, semacam itu. Selanjutnya, talak membuka peluang berkurangnya hak talak pada suami. Iyalah, talak itu kan 2 kali raj'i namanya ya. Ditambah 1 kali bain. Ketika 1 dijatuhkan, masih ada 1 lagi. Ketika yang kedua dijatuhkan, masih ada talak yang ketiga. Jadi dijatuhkannya talak akan terjadi pengurangan jatah untuk menjatuhkan talak. Nah, sedangkan fasakh tidak ada pengurangan jatah seperti itu sekaligus.
Fasakh terjadi melalui ketetapan hakim atas keinginan istri untuk fasakh. Sementara talak sejak semula menjadi hak atau kewenangan suami. Walaupun ya, pengadilan kerap dilibatkan juga menempati posisi suami untuk tujuan legalitas normatif supaya resmi. Perbedaan lain, talak jatuh melalui ucapan suami atas pilihannya, atas kesukarelaan dirinya. Sementara fasakh terjadi tanpa melalui ucapan suami, tanpa juga harus menunggu kerelaan suami dan sebagainya. Sudah terbukti kok. Perbedaan yang lain, jika fasakh terjadi sebelum bercampur, jika fasakh terjadi sebelum suami istri ini bercampur, maka tidak ada keharusan memberi mahar. Sedangkan talak dengan kondisi yang sama, talak ya, talak, tapi sudah bercampur antara suami istri, jatuhlah talak umpamanya, itu mengharuskan memberi mahar setengah dari ketetapan sebelumnya. Mengharuskan memberi mahar setengah dari, maaf, bukan bercampur, belum bercampur. Talak dengan kondisi yang sama, yaitu suami dan istri belum bercampur, tetap harus memberi mahar. Tapi maharnya tidak full. Fanisfu ma faradtum, kata Allah dalam Al-Quran, maka setengah dari yang kalian sudah tentukan. Sekarang kita bicara rujuk. Nah, rujuk ini kembali nih. Talak 1 dan 2 disebut talak raj'i. Dalam kasus talak raj'i, hanya suami yang berhak untuk memutuskan rujuk kepada istrinya tanpa harus menunggu kerelaan istri atau wali, dan tanpa akad yang baru, nggak perlu akad. Karena selama masih dalam iddah loh ya. Selama istri yang ditalak raj'i, talak 1 dan 2 tadi, masih dalam masa iddahnya. Masa iddahnya berapa? Nanti kita lihat. Salah satu quru sebenarnya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang dicerai atau ditalak itu harus menjalani masa tunggu iddah namanya selama 3 quru. 3 quru itu bisa ditafsirkan sebagai 3 haid, bisa juga ditafsirkan sebagai 3 kali suci. Nah, oke. Jadi dalam kasus talak raj'i, hanya suami, nggak boleh yang lain. Nggak boleh yang lain. Suami nggak bisa dipaksa dalam hal itu untuk rujuk kepada istrinya. Tapi sebaliknya, ketika suami menyatakan rujuk, nggak ada orang lain yang berhak untuk menghalang-halanginya. Al-Quran menuturkan ini, wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha. Suami-suami mereka lah yang punya hak untuk merujuk atau kembali menyatu lagi, maksudnya dengan istri mereka selama istri yang ditalaknya itu masih dalam masa iddah. Selanjutnya, khulu adalah talak dengan iwad atau tebusan. Nilainya sama dengan talak bain, bukan raj'i. Jadi kalau sudah khulu, nggak boleh ada rujuk kecuali setelah nikah yang baru. Oke. Mohon maaf Ustaz, Bu Kinan Ya. tadi belum mengingatkan waktunya, mungkin sudah dicukupkan dulu karena sudah malam. Ya, Sedikit lagi. semangat. Sedikit lagi. Ya, baik, silakan. Ustaz. Sedikit lagi. Fasakh dengan segala macam penyebabnya tidak memberi hak rujuk kepada suami kecuali dengan akad yang baru karena nilainya sama dengan talak bain kubro. Terakhir, 5 menit saja. Masalah iddah. Nah, ini iddah nih. Memang sejak awal saya katakan pembahasan kita ini sebenarnya perkuliahan di UIN Fakultas Syariah 1 semester. Masya Allah. Iddah. Iddah adalah masa tunggu bagi wanita atau istri. Tidak berlaku untuk suami ya. Untuk kebolehan menikah setelah terjadinya perceraian, baik pisah hidup maupun pisah mati. 1. Iddah wanita hamil yang ditinggal wafat suaminya adalah melahirkan. Hari ini sang suami wafat atas kuasa Allah, diwafatkan suaminya. Si istri ini hamil tua.
besok pagi melahirkan. Nah, saat itu dia sudah boleh menikah kembali. Setelah dia melahirkan. Kan masih ada nifas. Walaupun dalam keadaan nifas. Cuma kalau sudah akad masih dalam keadaan nifas, tidak boleh bercampur. Yang kedua, tidak hamil saat kematian suami, iddahnya atau masa tunggunya, tidak hamil ya. Tidak hamil saat suami wafat, iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Berlaku firman Allah, وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر وعشرة. Tapi 4 bulan qamariyah, bukan nasional. Yang ketiga, yang ditalak dalam keadaan hamil, iddahnya sampai melahirkan. Yang keempat, walaupun nggak ada wafatnya suami ya, istri hamil, kemudian terjadi talak atas dirinya, masa iddahnya sampai dia melahirkan. Yang keempat, yang ditalak tidak dalam keadaan hamil, tapi siklus haid masih normal, iddahnya adalah 3 kali suci atau 3 kali haid. Yang kelima, yang ditalak tapi tidak ada siklus haid, iddahnya 3 bulan qamariyah. Yang keenam, yang ditalak dalam kondisi sudah menopause, masa iddahnya 3 bulan qamariyah. Yang ketujuh, yang belum bercampur saat suami wafat, masih harus iddah. Iddahnya adalah iddah kematian suami, 4 bulan 10 hari lamanya. Yang kedelapan, ditalak dalam keadaan belum bercampur, sama sekali tidak ada masa tunggu. Ya, karena belum bercampur. Terakhir, dalam kasus khulu berlaku masa iddah bagi istri 3 quru, yaitu 3 kali haid atau 3 kali suci. Itulah beberapa yang kita angkat pada sesi ini dalam pertemuan kita virtual malam ini. Saya kembalikan kepada host dan terima kasih sebelumnya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah Ustadz. Kuliah 1 semester jadi disingkat 1 semester, Ustadz. Masih kepingin lagi. Ini kebetulan sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Nasiruddin. Jadi saya coba persilahkan Ustadz Nasiruddin untuk meneruskan sesi tanya jawab ini Ustadz. Saya pamit Ustadz. Nah ini dilema ya, waktunya udah selesai. Jadi tadi mendengar Ryan bahwa memang ini terlalu besar, ini terlalu luas kan. Justru saya anggap ini prolog. Akan ada kajian lanjutan yang coba kita pecah-pecah sehingga lebih detail, lebih mendalam begitu bahasanya, dan Bapak Ibu bisa secara mendalam bertanya jawab sama beliau. Gitu. Terima kasih tadi Bu Ginana sudah memimpin kegiatan kajian malam hari ini. Bagaimana Ustaz? Ini ada banyak pertanyaan, apa diberi atau nanti ditunda, bagaimana baiknya Ustaz? 10 menit lah kita beri jawaban. Ya, baik. Ya. Kalau begitu supaya bisa menyingkat, saya coba ringkaskan saja. Ini banyak pertanyaan, tapi mohon maaf Bapak Ibu, saya kira ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi secara eksplisit sudah diterangkan oleh beliau ya, tentang bagaimana cara tadi macam talak satu dan sebagainya, sehingga saya coba singkat saja. Ada 3 pertanyaan Ustadz dari sekian banyak pertanyaan. Pertama, apakah di dalam hulu itu ada iddahnya? Nah, ini pertanyaan dari Pak Heri ya, Pak Heri. Baik, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua itu apakah ini sebenarnya pertanyaan Pak Alan, nanti insya Allah mungkin ada di dalam kajian terakhir ya Pak, bersama Ustadz Helmi tentang pernikahan beda agama. Nanti insya Allah nanti akan ada bahasanya pada pertemuan kita kajian Yashfaq ya, itu pada hari terakhir insya Allah. Terus yang kedua, adakah bolehkah sang mantan istri itu melaporkan kepada pihak berwajib, atau apakah ada tuntunan bahwa pihak mantan istri itu boleh melaporkan suami yang ingkar untuk memberikan nafkah
gitu ya kepada anaknya setelah cerai gitu ya. Itu yang saya kira mungkin itu saja dulu. Mohon maaf Bapak Ibu yang muliakan karena memang waktunya yang terbatas. Jadi tidak bisa semuanya beri ruang ini. Tapi sekali lagi suatu saat menjadi PR bagi Yashfa agar bisa kira-kira nanti membuat kajian secara spesifik ya, spesifik insyaallah. Begitu Ustaz, silakan. Ya. Khulu itu kan talak tebus. Dia tetap punya iddah. Istri setelah dipisahkan dengan khulu itu dengan talak tebus tadi, masa iddahnya adalah 3 quru. 3 kali haid atau 3 kali suci. Oke. Mantan istri bolehkah melaporkan suami yang tidak, laporkan kemana dia sudah mantan? Jadi dia mungkin dulu waktu pengadilan misalkan dia ada keputusan saja, ada keputusan pengadilan yang misalkan suami bertanggung jawab nafkah kepada anak-anak selama sekian waktu misalkan. Ternyata suami kemudian ingkar, tidak memberikan. Oh iya, kalau seperti itu ya. Istri punya hak untuk melaporkan dan ini pidana akhirnya. Bukan lagi perdata. Akan diteruskan ke tingkat pidana nanti. Karena pengadilan agama punya hak juga untuk memaksa bahwa suami harus memberikan nafkah kepada anak-anaknya walau si suami dengan istrinya sudah pisah. Itu pasti. Jadi diberikan hak berbicara atau hak untuk melaporkan keadaan atau situasi yang terjadi pasca perpisahan dari suaminya. Hubungannya dengan nafkah yang wajib dijalankan oleh mantan suami kepada keluarga, kepada anak-anak yang ya notabene jadi korban dari perpisahan ini, perceraian ini. Maka itulah pilu. Perceraian itu menimbulkan kepiluan. Di awal saya katakan dengan terjadinya perpisahan melalui talak maupun gugat cerai dan sebagainya tadi, atau khulu atau fasakh, itu kalau sudah punya anak, luar biasa. Dan kita katakan kegoncangan yang terjadi bukan saja pada keluarga itu, bukan pada suami, pada istri saja, tapi arsy Allah pun dalam agama ikut bergoncang karena terjadinya talak. Maka abghadul halal ilallahi talaq. Pekerjaan halal tapi paling tidak disukai Allah. Paling loh, tertinggi itu. Paling tidak disukai Allah itu adalah perceraian. Putusnya jalinan hubungan antara suami dengan istri. Ada pekerjaan yang halal tetapi tidak disukai Allah, tapi bukan paling. Ada juga apa? Sholat fardu bagi kaum pria di luar masjid. Maksudnya di luar masjid, bukan di dalam masjid. Di rumah gitu ya. Padahal masjid ada dan tidak ada hambatan untuk pergi ke masjidnya sebenarnya. Semata-mata cuma malas. Sah sih sah, cuma tidak disukai. Termasuk yang tidak disukai, tapi bukan paling. Termasuk juga menggunakan fasilitas untuk ibadah, padahal belum ada izin. Ya contoh sajalah, ada sajadah orang lain nganggur, kita nggak izin kepada si pemilik sajadah itu kita gunakan untuk sholat. Padahal orangnya mencari-cari sajadah itu. Kemana sajadah? Tadi saya taruh di sini. Ternyata dipakai oleh yang lain sholat. Semacam ini dalam agama juga termasuk pekerjaan yang halal, sah salatnya, tapi tidak disukai dalam agama. Namanya dalam bahasa pesantrennya gosop. Oke, seperti itu. Terima kasih. Iya, Bapak muliakan, dengan terpaksa mohon maaf tidak bisa memenuhi semua pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya, tapi tadi insya Allah
di lain kesempatan insya Allah Yasfa akan memfasilitasi untuk dilakukan ada kajian-kajian lanjutan. Memang kalau sudah mendengarkan Ustaz Aminullah, ya Dr. Aminullah ini menyampaikan tuh rasanya itu seperti bukinan nanti sirat tuh susah mau menghentikan. Ya, saking nikmat mendengarkan apa yang beliau sampaikan sehingga kayaknya mau menyetop itu sayang begitu ya. Jadi begitulah, memang beruntung Yasfa bisa menghadirkan beliau dan beliau bersedia untuk hadir di salah satu kajian Qiyam Ramadan di hari ini. Maka Bapak terima kasih sudah hadir di kajian kita malam ini, terlebih khusus kepada guru kita Dr. Kiai Haj Aminullah MMA. Dan juga terima kasih kepada Bu Kinan yang hari ini sudah membantu kami untuk membuka acara tadi. Mudah-mudahan acara kita mendatangkan ridha Allah, ilmu yang bermanfaat, dan untuk sempurnanya pertemuan kita pada malam hari ini, Haj Aminullah berkenan untuk memimpin doa untuk kita semuanya. Baik, terima kasih. Sebelum kita menyudahi pertemuan virtual ini dengan doa, saya sampaikan bahwa apa yang kita bahas malam ini catatannya sudah saya kirim ke Yasfa. Mungkin nanti Yasfa akan share-nya kepada Bapak Ibu. Lengkap, ya, lengkap. Saya tulis sampai sahur tadi malam. Baik, mari kita akhiri majelis kajian Yasfa Mata Hati virtual kita malam ini dengan berdoa, memohon kepada Allah kebaikan untuk kita dan keluarga, memohon lindungan Allah dari segala macam musibah dan mara bahaya, dan semoga amaliyah kita di Ramadan ini amaliyah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berkah diri kita, berkah waktu kita, berkah keluarga kita, berkah ilmu, berkah harta, dan berkah segala urusan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampuni kami ya Allah atas dosa-dosa kami. Jangan terjadi ya Rabb, Ramadan-Mu berlalu dari kami. Kami belum juga memperoleh pengampunan-Mu. Maafkan, ampuni kami. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa, afun karim tuhibbul afwa, fa'fu anna ya karim. Allahumma barik lana fi Ramadan, warhamna waghfir lana wa'fu anna bi Ramadan, wa'atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa jami' ahalina minan nar bi fadli Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, wansur man nasara al Islam wal muslimin, wa khdzul man khadzala al Islam wal muslimin, wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal munafiqin أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. Ya Rabb, berkahi hidup kami, berkahi kami, ibadah kami Ramadan ini ya Allah, berkahi segala-galanya, agar hidup kami hidup yang baik, hidup yang selalu dalam bimbingan-Mu. Jadikan ilmu kami ilmu yang juga berkah, ilmu yang membimbing kami menuju bahagia, bahagia di dunia, dan lebih bahagia lagi insya Allah di akhirat nanti. Rabbana Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Jadikan pertemuan kami virtual malam ini dan malam-malam yang lainnya
semua dalam majlis Yashfa ini sebagai majlis yang terlimpah rahmah kasih sayang-Mu, dan jadikan perpisahan kami sementara setelah ini nanti perpisahan yang selalu dalam lindungan-Mu, senantiasa dalam bimbingan-Mu, selalu dalam ridha-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa shallillahumma ala khairi khalqika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, kami ada 2 kajian sisa Yashfa Qiyam Ramadan ini, yaitu di hari Rabu malam dan Jumat malam. Insya Allah di Rabu malam lusa kita akan bersama-sama mendengarkan bagaimana merawat keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam bingkai Al-Quran bersama guru kita Dr. Al-Hajj Ahmad Syatibi. Lalu di hari terakhir, nanti di hari Jumat malam kita masih ada bahasan terakhir, temanya adalah ada apa dengan nikah mut'ah dan nikah nikah siri. Nah, saya kira ini hal yang baik, dan siapa-siapa saja di dalam Islam yang tidak boleh dinikahi, dan itu bahasan insya Allah di hari Jumat malam bersama Ustadz Hilmi Yusuf. Begitu juga nanti akan dibahas tentang insya Allah tentang nikah beda agama. Untuk itu kami mengundang, Yashfa mengundang Bapak semuanya bisa hadir di kajian Yashfa Qiyam Ramadan sisa 2 hari Rabu malam dan Jumat malam. Kami juga mengajak Bapak yang muliakan kiranya bisa ikut untuk berderma di yayasan di Bank Syariah Indonesia di nomor 999 830 dan 8310. Semoga sisihan Bapak Ibu yang muliakan yang diinfakkan Allah membalasnya dan berlipat ganda dan memberkahi keluarga dan harta Bapak Ibu semuanya. Untuk itu mari kita akhiri pertemuan kali ini, mudah-mudahan seperti doa yang disampaikan oleh guru kita, berkah, bermanfaat ilmunya, dan insya Allah menjadi bagian daripada catatan amal kebaikan kita. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.